Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang eksplorasi aplikasi Dropbox. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Atika Akmalia, NIM 2019-53037. Selanjutnya ada Efri Zulfia, NIM 2019-53036. Dan terakhir yaitu ada Lu'luatul Ma'nunah, NIM 2019-53027. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dropbox itu sendiri. Dropbox adalah aplikasi cloud computing yang menggunakan layanan software as a service yang menyediakan layanan penyimpanan cloud secara online untuk menyimpan file yang berupa gambar, video, dokumen, aplikasi, dan program. Dropbox memudahkan bagi para penggunanya karena Dropbox membackup semua data pada cloud. Dropbox mudah diakses kapanpun dan dimanapun pengguna berada dan tak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan pada ponsel Anda. Dropbox memungkinkan mengunggah dan mentransfer file ke cloud dengan memberikan penyimpanan data dalam jumlah besar. Dropbox juga memiliki fitur berbagi dan meminta dokumen atau file kepada orang lain yang tidak menggunakan akun Dropbox sekalipun. Cukup dengan sebuah tautan, file tersebut dapat diakses semua orang dimanapun dan kapanpun. File yang diunggah di Dropbox sangat aman karena aplikasi Dropbox didukung dengan beberapa fitur keamanan data, diantaranya menggunakan enkripsi file 256 bit dan Secure Socket Layer atau SSL untuk mencegah pencurian informasi. Dropbox menggunakan beberapa paket dan model seperti Financial Premium dan juga layanan gratis yang menyediakan 2 GB penggunaan penyimpanan online gratis. Dropbox juga akan memberikan peningkatan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB jika pengguna berhasil meng-get dan menyarankan aplikasi ini kepada pengguna baru atau pengguna lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lu'luatul Ma'nunah. Dipersilakan untuk Mbak Lulu. Manfaat dari aplikasi Dropbox. Yang pertama adalah dapat melakukan penyimpanan sekaligus memberi keamanan terhadap file. Karena aplikasi Dropbox ini berbasis cloud computing, ya memang digunakan untuk penyimpanan. Sebagian besar aplikasi itu pasti ada tools simpan untuk menyimpan aktivitas, file, dan lainnya. Tapi tidak semua aplikasi memberi keamanan untuk menjamin file atau aktivitas yang dilakukan benar-benar terprivat atau katakanlah tidak bocor ke orang tidak bertanggung jawab. Di dalam aplikasi Dropbox, data dan informasi yang disimpan oleh pengguna itu aman karena saat mengaksesnya harus tahu password dan username-nya yang valid. Di Dropbox juga menggunakan enkripsi file 256 bit seperti yang dikatakan Mbak Atika tadi. Jadi file yang disimpan tidak bisa disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Lebih aman. Terus lalu lintas saat pengunggahan file atau pengunduhan file juga diamankan oleh SSL. Jadi benar-benar bisa mencegah pencurian informasi. Di Dropbox memang benar-benar menjamin kualitas keamanannya. Lalu manfaat yang kedua ini dapat menyimpan data di mana saja dan kapanpun. Jika sebelumnya saat menyimpan data, pengguna itu harus membawa hard disk atau pen drive, dan jika filenya itu besar-besar dan banyak itu tidak muat, hanya satu hard disk saja. Tapi harus punya beberapa hard disk, dan dari banyaknya hard disk itu, saat mencari file juga rumit pastinya. Belum lagi kalau lupa naruh di hard disk yang mana, pasti akan dicoba satu persatu. Nah, di aplikasi Dropbox ini, nyimpannya itu mudah, bisa di mana saja, kapan saja, perlu buka aplikasi saja. Di dalamnya ada fitur untuk nyimpan, untuk nyari, dan jika nggak bawa laptop atau komputer juga bisa di HP atau di situsnya langsung. Pengguna hanya perlu memasukkan username dan password yang valid saja. Terus ini juga efektif dan efisien.
Lalu selanjutnya, dengan Dropbox ini dapat berbagi video, foto, lagu, file kepada orang yang berhak dengan mudah. Maksudnya berhak itu adalah pengguna saat ini membagikan file itu bisa nyari satu orang saja atau salah satu, atau ada beberapa orang yang ingin diberi saja. Jadi ada menu pilihan untuk email orang lain yang akan diberi. Dan saat menyimpannya juga tidak otomatis langsung kesimpan semua, tapi hanya yang diinginkan saja. Begitu aman dan terjamin kerahasiaannya. Lalu yang keempat, dapat melakukan backup data dengan mudah. Fitur backup ini yang paling menarik di Dropbox. Kenapa? Karena pengguna dapat mencadangkan file penting yang perlu saja, karena ini menggunakan cloud computing. Dan pengguna juga dapat mengatur file yang dicadangkan ini biar rapi dan mudah dicari. Jadi aplikasi Dropbox ini dinamis untuk pencadangan dan penyimpanan. Nah, yang terakhir, dapat digunakan secara gratis. Di dalam aplikasi Dropbox terdapat pilihan mau menggunakan yang gratis selama 30 hari atau setara 1 bulan, atau mau yang premium berbayar yang pastinya fiturnya akan lebih banyak dan lengkap. Dan untuk yang gratis ini punya kuota penyimpanan 2 GB. Cukup untuk penyimpanan file kecil atau beberapa yang penting untuk individu. Bukan organisasi yang kalau udah organisasi atau bisnis ya memilih yang premium. Ini tuh masih termasuk murah karena benar-benar dengan cloud computing, dengan segala kemudahan dan hematnya itu. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan Dropbox. Yang pertama, ada pendaftaran Dropbox dengan membuka halaman utama Dropbox, lalu di samping itu kan ada form daftar. Nah, itu diisi sesuai yang diperintahkan. Lalu checklist bawahnya dan klik button daftar yang warna biru itu. Setelah itu masuk dengan username dan password yang sama dengan akun yang telah terdaftar tadi. Dan setelah berhasil akan masuk ke selanjutnya. Nah, di sini di tampilan memilih jenis akun. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, untuk pribadi bisa memilih Dropbox Plus. Jadi seorang yang baru mulai bisnis atau untuk keperluan pribadi bisa memilih ini karena penyimpanannya ada 2 TB. Dapat mengkosongkan ruang hard disk secara otomatis dan dapat mentautkan perangkat sebanyak mungkin dan tetap terjaga keamanannya. Di sini bisa mencoba gratis selama 30 hari. Lalu jika sudah masuk organisasi atau tim, kan membutuhkan tempat yang lebih besar, karena kebutuhan file juga pastinya lebih besar dan banyak. Maka bisa memilih yang Dropbox Business dengan penyimpanan 5 TB. Dengan itu ada pengelolaan ruang kerja sentral juga. Terus dapat mengontrol keamanan. Dan di sini juga bisa dicoba secara gratis, hanya untuk 30 hari saja tentunya. Dan yang terakhir, Dropbox Basic. Nah, ini itu untuk individu yang memang tidak memerlukan ruang yang banyak dan untuk file yang kecil, dan dapat mencobanya gratis dengan batasan penyimpanan 2 GB saja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah install Dropbox. Nah, setelah kita memiliki akun di Dropbox, kita dapat menginstal aplikasi Dropbox dengan klik download Dropbox atau install Dropbox. Lalu kita dapat mengikuti arahan dari perangkat untuk menyelesaikan instalasi. Nah, setelah proses instalasi sukses, maka selanjutnya akan diarahkan pada halaman dashboard Dropbox atau beranda. Nah, pada beranda ini terdapat tombol untuk navigasi ke menu lainnya, seperti semua file, bagikan atau sharing, permintaan file, dan file terhapus.
Untuk mengunggah atau sharing file ini, kita bisa klik pada halaman beranda bagian kanan pojok itu. Lalu kita klik menu unggah file atau unggah folder. Kita dapat memilih salah satu sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu, kita pilih file yang akan di-share, lalu kita klik bagikan. Setelah kita mengeklik bagikan tersebut, maka akan muncul tampilan seperti gambar. Nah, dengan memasukkan email penerima, di sini sebenarnya ada 2 alamat. Kita bisa memilih dapat mengedit atau dapat melihat. Nah, pada pilihan dapat mengedit ini, penerima dapat mengedit file yang kita bagikan, sedangkan pada pilihan dapat melihat, pengirim hanya dapat melihat file yang kita bagikan. Nah, setelah kita memilih salah satu, kita dapat klik buat tautan. Selanjutnya adalah berhenti transfer. Nah, di sini kita juga dapat mengatur kapan pengguna ingin berhenti membagikan file dengan mengeklik pengaturan di halaman pop-up. Setelah itu, klik menu bagikan, lalu pilih batalkan berbagi file. Selanjutnya, Atika Akmalia. Selanjutnya yaitu permintaan file. Pada fitur permintaan file ini, pengguna dapat meminta file dari orang lain meskipun orang tersebut tidak memiliki akun Dropbox sekalipun. Pada gambar pertama ini, terdapat beberapa pilihan fitur pada menu bar sebelah kiri, lalu klik permintaan file dan klik permintaan baru. Pada gambar kedua, terdapat beberapa kolom, berupa kolom judul, kolom keterangan, dan kolom folder untuk file yang diunggah untuk membuat permintaan baru dan isi semua kolom tersebut. Setelah itu, klik buat. Pada gambar terakhir ketiga ini, setelah mengisi kolom permintaan, muncul tampilan baru. Di sana, pengguna dapat memasukkan alamat email atau salin tautan untuk mentransfer file. Setelah itu, klik bagikan ke penerima email yang diundang untuk saling mentransfer email. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.